Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang resistensi dalam pengembangan organisasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Mila Komalasari dengan NIM 202101, Departemen Administrasi Pendidikan. Nah, baik. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang Nations of Resistance. Resistensi ini adalah perilaku bertahan dan menolak untuk berubah yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap perubahan. Resistensi ini dalam organisasi memiliki dampak negatif dalam menjalankan perubahan. Karena dengan sikap resistensi, seseorang akan menolak terjadinya suatu perubahan dan tidak akan mengalami perubahan atau perkembangan dalam organisasi. Dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya resistensi ini pada organisasi atau lembaga dalam proses perubahan serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi resistensi tersebut. Dan faktor yang mengelompokkan beberapa bagian dari faktor-faktor utama yang mewakili faktor lainnya sebagai penyebab terjadinya resistensi pengembangan organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang resistance bench. Yang pertama ada yaitu ada menurunnya semangat kerja. Yang mana di sini ketika staf menolak perubahan yang terjadi di tempat kerja, mereka mungkin merasa kurang optimis dan penuh harapan tentang masa depan profesional mereka dengan organisasi. Nah, hal ini terutama terjadi jika ada kurangnya komunikasi mengenai perubahan tersebut. Di antara efek negatif lainnya dari penolakan terhadap perubahan, penurunan semangat kerja dapat menyebar ke seluruh staf, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah dengan perekrutan dan retensi. Yang kedua yaitu berkurangnya efisiensi. Yang mana di sini ketika anggota organisasi menghabiskan waktu dengan fokus untuk melawan perubahan yang terjadi di tempat kerja, mereka menjadi kurang fokus untuk melakukan tugas sehari-hari yang terkait dengan pekerjaan. Nah, hal ini menyebabkan berkurangnya tingkat efisiensi dan output antar staff yang dapat mempengaruhi bottom line organisasi. Nah, kenyataannya tingkat efisiensi yang berkurang dapat terbang langsung di hadapan alasan perubahan di tempat pertama karena perubahan sering dilakukan untuk menjadi organisasi yang lebih efektif dan produktif. Yang terakhir yaitu ada lingkungan kerja yang mengganggu. Nah, lingkungan kerja yang mengganggu ini dapat memiliki terhadap resistensi antar staf terhadap perubahan, mungkin merupakan lingkungan kerja yang lebih mengganggu. Anggota organisasi yang menolak perubahan dapat menyebabkan keributan karena ledakan atau sikap agresif dengan staf manajemen, dan juga mungkin menyebarkan hal negatif yang sama di antara anggota staf lainnya dan mendorong untuk bertindak dengan cara yang sama yang pada gilirannya akhirnya menyebabkan keresahan yang lebih besar di antara para stafnya. Next, material selanjutnya yaitu resistance factors, yang mana di sini ada faktor individu. Nah, terdapat beberapa faktor pendorong bagi timbulnya resistensi individu dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketidakamanan ekonomis. Yang kedua, ketakutan atas hal yang tidak diketahui. Yang ketiga, ancaman pada hubungan sosial. Yang keempat, kebiasaan. Selanjutnya, kegagalan kebutuhan untuk berubah. Selanjutnya, proses informasi selektif. Selanjutnya, ada kecenderungan individu. Selanjutnya, iklim kepercayaan. Selanjutnya, ketakutan atau kegagalan. Selanjutnya, konflik pribadi, kurangnya kebijaksanaan dan waktu tidak tepat. Dan terakhir, yaitu sistem penghargaan tidak memperkuat. Nah, yang kedua ada faktor organisasi. Terdapat beberapa faktor organisasi yang menjadi penghambat dalam menjalankan proses perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
kelambanan struktural. Yang kedua, kelambanan kelompok kerja. Yang ketiga, tantangan keseimbangan kekuatan yang ada. Yang keempat, usaha atas perubahan sebelumnya tidak berhasil. Yang kelima, fokus atas perubahan terbatas. Yang keenam, ancaman atas keahlian. Yang ketujuh, ancaman pada hubungan kekuasaan yang sudah ada. Yang kedelapan yaitu ancaman atas lokasi sumber daya yang sudah ada. Okay, I'm Masari. Maybe that's the material that I can explain. If there are deficiencies of my text, I'm sorry. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.